العزيز الغفار خالق الجنة والنار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون واتقوا الله لعلكم ترحمون. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan dicurahkan kepada uswatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa risalah Islam sampai pada kita semua. Bicara tentang nikah, nikah ini adalah isim masdar dari kata nakaha yankihu nikahan. Nikah terbentuk dari kata nakaha. Nakaha ini ada 3 huruf, huruf nun, huruf kaf, dan huruf ha. Di antara huruf-huruf tersebut itu mengandung makna, karena nikah ini adalah sebuah perjalanan, sebuah fase yang bisa ditunjukkan dari setiap hurufnya. Huruf yang pertama dari kata nikah atau dari kata nakaha yaitu huruf nun. Apa artinya nun? Nun itu artinya nikmat. Maksudnya bagaimana fase awal, masa awal, gelombang pertama orang ketika menikah pasti terasa nikmat. Makanya kan ada lagunya, aduh senangnya, ya, ada lagunya kan? Aduh nikmatnya, nikmatnya aduh. Itu huruf yang pertama itu nikmat. Pengantin baru masih terasa nikmat, belum ada masalah, belum ada persoalan, bagaikan raja dan permaisuri. Nanti kan duduk di sana, bagaikan dan permaisuri duduk bersama, ya kan? Itu nikmat pertama, itulah pengantin baru. Belum ada masalah, belum ada persoalan, semuanya terasa indah, semuanya terasa nikmat. Ini masa awal daripada proses nikmat. Yang kedua, ingat setelah huruf nun itu ada huruf kaf. Kaf itu artinya dari karoha, artinya karoha. Karoha ini dari kata kariha yakrahu karohatan. Isim maf'ulnya adalah makruh. Kariha yakrahu karohatan wa makrahan wa huwa karihun wa dzaka makruhun. Apa itu makruh? Oh ya, makruh ya. Makruh itu sesuatu yang tidak disenangi, namanya karoha. Artinya apa? Orang yang namanya nikah pasti ada sesuatu yang tidak disenangi. Enggak selamanya yang namanya nikah itu lurus, aduk ayam, pasti ada persoalan, pasti ada masalah, pasti ada cekcok, dan itu bukan wajib, masa wajib? Wajar. Cekcok wajib. Wajar. Kalau dalam rumah tangga ada cekcok itu wajar. Rumah tangga bertengkar wajar. Rumah tangga ada persoalan wajar. Karena huruf yang kedua setelah nikmat itu adalah karoha, sesuatu yang tidak disenangi. Itu jumlahnya umpama, kan tidak tahu jumlahnya ketika tidur bareng, yang satu ngorok bantai pol, ya tahu? Umpama, ya tahu? Orang yang tiada yang biasanya tidur sendirian, gak ada yang ngorok, tapi ketika berdoa, jumlahnya pasangnya ngorok bantal. Padahal gak senang kalau ada yang ngorok, wajar.
Suami dan istri marah sama suami itu wajar, saya kasih trik mas. Jadi kalau ada seorang istri marah sama suami, jangan balik marah, diam saja. Kalau dia masih marah, diajak ke toko emas, keliling toko, lihat-lihat emas. Meskipun gak beli, senang itu perempuan kalau lihat-lihat emas. Apalagi sampai dibeli. Jadi gampang. Kalau perempuan marah itu nggak usah balik marah, jangan. Kalau perempuan marah, istri marah, suaminya marah, lah itu bagaikan api disiram minyak. Bukan terus jangan. Tapi dia masih marah, yuk dikasih uang. Masih marah dikasih lagi yang warna merah. Masih marah diajak jalan-jalan ke mall. Itu begitu juga kalau para ibu-ibu, para istri, kalau suaminya marah jangan ikut marah, diajak ke kasur. Balikannya, laki-laki itu cuma dua kebutuhan pokok itu, satu perut, dua bawah perut. Iya, laki-laki itu nggak butuh duit. Laki-laki itu nggak butuh duit, yang butuh duit itu adalah perempuan. Makanya laki-laki itu bekerja dan bekerja itu uangnya untuk istri. Kalau laki-laki itu, suami itu bekerja dan setiap uangnya dikasihkan kepada istrinya, maka pasti Allah akan memberikan keberkahan setiap kerjanya suami. Jadi suami kalau usahanya mau sukses, dagangannya mau sukses, kerjaannya mau sukses, jangan sekali-kali pelit sama istri. Kenapa? Karena istri adalah amanah. Istri adalah titipan. Titipan siapa? Titipan Allah. Ketika dititipin, ini namanya Muhammad tadi saya titipi Siti Bella Safira. Kalau kamu lakukan, kalau kamu rajakan, apanya dicukupi, maka Allah pasti akan berikan kecukupan pada kamu. Tetapi kalau suaminya udah pelit, medit, butuh kasih oleh kopel, itu suami itu usahanya mesti bangkrut. Ingat para suami, kalau ingin usahanya maju dan berkah, uangnya dikasihkan istri semua, pasti berkah. Kenapa? Ada hadisnya, kata Nabi, ma akraman nisa'a ila karim wa ma ahana nisa'a ila lain. Tidak ada laki-laki atau suami yang memuliakan, yang melakukan istrinya, kecuali laki-laki atau suami itu adalah suami yang mulia. Wa ma ahana nisa'a ila lain, dan tidak ada suami yang menghinakan istrinya, suami yang merendahkan istrinya, maka suami tersebut adalah suami yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Artinya apa? Kalau bini laki-laki yang jadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat rezekinya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, syaratnya adalah melakukan dan memuliakan istrinya. Alhamdulillah. Senang Bu? Terus Bapak ahana nisanya lainnya, jangan sekali-kali suami membuat KDRT terhadap istri. Jangan sekali-kali suami merendahkan istri, mentang-mentang istrinya gendut dipanggil gendut, mentang-mentang istrinya hitam dipanggil hitam, jangan. Enggak boleh. Ketika ada suami yang merendahkan istrinya, maka kata Allah, suami itu adalah terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Maka ketika jadi suami terlaknat, apapun usahanya dia, apapun pekerjaannya dia, tidak menjadi barokah. Na'udzubillahi min. Ini huruf yang kedua, barokah. Yang namanya nikah pasti ada persoalan. Yang namanya nikah adalah pasti ada masalah. Cuma bagaimana kita menyikapinya, harus saling asah, saling asih, saling asuh, saling menghormati, saling memuliakan, dan saling membahagiakan. Dan huruf yang ketiga dari kata nikah itu adalah huruf H. H itu artinya apa? Hasanah.
Hasanah itu artinya apa? Kebahagiaan. Hasanah itu di dalamnya ada sakinah, ketenangan. Hasanah itu di dalamnya adalah barokah, keberkahan. Hasanah itu di dalamnya adalah sa'adah, kebahagiaan. Makanya kan kita sering berdoa setiap hari yang dinamakan dengan doa sapu jagat. Bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan suka di musyawarah pujian Rabbana ya Rabbana. Itu ya. Itu rupanya yang ketiga, artinya apa? Yang namanya sakinah, yang namanya kebahagiaan, yang namanya ketenangan itu bisa didapat melalui proses. Pasti nikah itu ada nikmatnya, pasti nikah itu ada masa di mana cekcok dan berantem, dan tapi kalau itu bisa dilewati, maka tujuan daripada nikah yaitu hasanah dan sakinah akan senantiasa terwujud. Allahumma amin ya robbal alamin. Syaratnya apa? Saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai. Maka karena nikah itu adalah ibadah, sebelum aku nikah atau ijab kabul, saya berwasiat dan berpesan sama Mas Muhammad Fadli, ikhlaskan dan luruskan niat di dalam hati kamu menikahi Mbak Siti bila Safira karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu Muhammadul karim wa nahnu kulluna 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa